Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Astrif dari kelas 2A dengan NIM P2783800213. Di sini saya akan mereview alat medis yaitu lampu operasi Nesco N1088. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih lampu operasi itu. Lampu operasi adalah peralatan bedah yang digunakan untuk penerangan pada saat melakukan pembedahan di ruang operasi. Fungsi utamanya tentu saja untuk menerangi objek pada saat tindakan operasi yang ditempatkan pada ruang operasi atau ruang bersalin. Pada setiap rumah sakit pasti memiliki juga ruang operasi, dan pada ruang operasi juga wajib memiliki lampu operasi, dikarenakan lampu operasi ini juga dapat memudahkan ahli bedah atau dokter atau juga tenaga medis dalam melakukan operasi. Ada kualifikasi lampu operasi yaitu ada 5. Yang pertama ada cahaya halogen, yang kedua ada lux, yang ketiga ada diameter bidang cahaya, yang keempat ada penampakan warna, yang kelima ada kemungkinan cadangan. Jenis-jenis lampu operasi berdasarkan posisi ada 3. Yang pertama lampu operasi keiling, yaitu lampu operasi yang diletakkan pada langit atau atap atau plafon pada ruang operasi. Lampu ini secara struktur berbentuk fix atau permanen dengan angle atau sudut kemiringan yang dapat disesuaikan. Yang kedua ada lampu operasi mobile atau standing, yaitu lampu operasi yang dapat dibawa kemana-mana atau portable. Yang ketiga ada lampu operasi dinding, yaitu lampu operasi yang ditempatkan menempel pada dinding ruang operasi. Berikut adalah spesifikasi dari lampu operasi Nesco N1088. Sebelum menjelaskan instalasi pada ruang operasi yang terdapat alat lampu operasi, saya akan menjelaskan tentang apa sih ruang operasi. Ruang operasi adalah salah satu fasilitas yang ada dalam rumah sakit yang termasuk sebagai fasilitas yang mempunyai banyak persyaratan. Fasilitas ini dipergunakan untuk pasien yang membutuhkan tindakan operasi, terutama untuk tindakan operasi besar. Untuk ruang operasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk desain bangunan ruang operasi. Yang pertama, bangunan ruang operasi rumah sakit strukturnya harus direncanakan kuat atau kokoh dan juga stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayakan. Dan yang kedua ada kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin. Lalu ada struktur bangunan ruang operasi rumah sakit yang harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang telah direncanakan, apabila terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan ruang operasi rumah sakit menyelamatkan diri. Pada ruang operasi juga ada desain instalasi listrik di ruang operasi. Yang pertama, sumber listrik. Sumber listrik normal dilengkapi dengan sumber daya listrik siaga dan darurat untuk menggantikannya bila terjadi gangguan pada sumber daya listrik normal. Lalu jaringan kabel. Jaringan kabel listrik dari peralatan yang dipasang pada langit-langit tetapi yang bisa digerakkan harus dilindungi terhadap belokan yang berulang sepanjang trek. Sambungan listrik pada outlet-outlet harus diperoleh dari sirkuit-sirkuit yang terpisah. Lalu terminal. Setiap kontak daya harus menyediakan sedikitnya satu kutub pembumian terpisah yang mampu menjaga resistansi rendah dengan kontak tusuk pasangannya. Saklar yang dipasang dalam sirkuit pencahayaan harus memenuhi standar internasional dan pedoman atau standar teknis yang berlaku.
Lalu ada pembumian, kabel yang menyentuh lantai dapat membahayakan petugas. Sistem harus memastikan bahwa tidak ada bagian peralatan yang dibumikan melalui tahanan yang lebih tinggi pada bagian lain peralatan yang disebut dengan sistem penyamaan potensial pembumian atau equal potential grounding system. Sistem ini memastikan bahwa hubungan singkat ke bumi tidak melalui pasien. Pada ruang operasi untuk desain air bersih dan air limbah, yaitu sumber air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan pertimbangan air bersih dan sistem distribusinya. Lalu sumber air bersih juga dapat diperoleh dari sumber air berlangganan dan sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan. Sistem pembuangan air kotor atau air limbah. Sistem pembuangan air kotor atau limbah dapat direncanakan atau dipasang dengan pertimbangan jenis dan tingkat kebahayaannya. Lalu pertimbangan jenis air kotor atau air limbah dapat diwujudkan dengan bentuk pemilihan sistem pengaliran atau pembuangan dalam penggunaan alat yang dibutuhkan. Dan pada ruang operasi juga ada desain instalasi gas medik, yaitu pertama vakum. Udara tekanan medik, oksigen, dan nitrous oksida disalurkan dengan pemipaan ke ruang operasi. Outlet-outletnya dapat dipasang ke dinding atau langit-langit atau juga dapat digantung pada langit-langit. Lalu ada bila mana terjadi gangguan pada suatu jalur, untuk keamanan ruang-ruang lain, sebuah lampu indikator pada panel akan menyala atau alarm akan berbunyi. Pasokan oksigen dan nitrous oksida dapat ditutup alirannya dari panel-panel yang berada di koridor-koridor. Bel dapat dimatikan, tetapi lampu indikator yang memonitoring gangguan atau kerusakan yang terjadi tetap menyala sampai gangguan atau kerusakan dapat teratasi. Selama terjadi gangguan, dokter anestesi dapat memindahkan sambungan gas medisnya yang semula secara sentral ke silinder-silinder gas cadangan pada mesin anestesi. Ini adalah cuplikan video review dari lampu operasi Nesco N1088. Lampu operasi ini merupakan lampu operasi mobile karena dapat dibawa kemana-mana atau portable. Bagian-bagian pada lampu operasi yaitu yang pertama ada 6 mur dan 2 kunci, 2 lingkaran kaki lampu, kabel, 5 besi dan roda, 1 gagang lampu, dan 1 lampu. Berikut ini cara pemasangan pada lampu operasi. Siapkan bagian-bagian dari lampu operasi Nesco N1088, yaitu kunci, mur, dan lingkaran kaki lampu. Pasangkan besi pada rongga kaki lingkaran lampu, lalu pasangkan kedua lingkaran, pasang mur, lalu paskan pada bolongan. Setelah itu putar agar erat dan beri kunci agar tidak mudah lepas. Lakukan step berulang pada semua mur dan besi dan jangan lupa untuk menguncinya. Setelah itu pasang roda pada ujung besi, lalu putar-putar sampai benar-benar terkunci dan tidak mudah lepas. Setelah semua roda terpasang, lalu cek kembali dan balik. Setelah itu pasang mur yang besar di bawah, jangan lupa untuk dipegangi agar tidak jatuh, dan pasang gagang lampu, diputar-putar, jangan lupa untuk dikunci agar tidak mudah lepas. Setelah itu pasang bagian lampu dengan menyatukan gagang dengan cara diputar pada bagian tekukan tersebut
lalu masukkan dan putar kembali untuk mengeratkannya. Lalu pasang bagian stop kontak pada kabel untuk dapat mengalirkan listrik pada lampu operasi. Jangan lupa untuk mengecek kembali agar tidak mudah lepas saat pemakaian. Lalu pada ujung kabel jangan lupa untuk menancapkan pada bagian lampu operasi agar dapat menyala. Itu hubungkan pada jala-jala PLN, dan berikut ini adalah 4 tombol penting, yaitu on off, pilihan warna, tingkatan cahaya turun dan tingkatan cahaya naik agar kita dapat mengatur kecerahannya. Ini adalah tombol on dengan warna kuning, putih, dan kombinasi. Ini adalah posisi pada saat gelap, putih, kombinasi, dan kuning. Ini adalah tingkatan cahaya mulai dari agak gelap hingga sangat terang. Pada bagian ini juga dapat ditekuk dengan diubah ke bawah ke atas agar dapat memudahkan dokter untuk mengoperasi pasien dengan cara diputar pada bagian tersebut. Pada bagian lengan juga dapat dinaik turunkan untuk memudahkan dokter untuk mengoperasi pasien dengan cara diputar juga. Baiklah, sekian dari video review saya pada lampu operasi Nesco N1088. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.